Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Small Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi GS Just Word. Sebelum memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Judul yang saya bawakan hari ini, peranan Roh Kudus di hidupku. Kenapa sih kita sebagai orang percaya sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, otomatis kita menerima Roh Kudus juga masuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan Yesus saja yang masuk dalam kehidupan kita, Allah Tritunggal itu ikut masuk dalam kehidupan kita. Ketika Yesus akan naik ke surga, sebelum naik ke surga dia sudah bilang sama murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan menolong kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat mampu menolong kita ketika kita hidup di dunia ini. Apa aja sih peranan Roh Kudus terutama dalam kehidupan kita? Roh Kudus itu memampukan kita untuk berdoa. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa sih orang kepengen punya bahasa roh? Dikatakan dalam ayat ini, dikatakan kalau kita mempunyai roh, roh itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang kalau kita lagi sedih, terkadang kita kalau lagi banyak masalah, kita tuh waktu lagi berdoa pun kita tidak dapat mengucapkan kata-kata yang bagaimana gitu, tapi kita tahu menangis sama Tuhan. Tahu kita berdiam diri dan menangis sama Tuhan. Itu yang disampaikan Roh Kudus kepada Allah. Roh Kudus mengerti pikiran kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mengetahui dan sanggup menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Sama seperti yang tadi dikatakan, kalau Roh Kudus itu memampukan kita berdoa. Roh Kudus mengerti pikiran kita. Roh Kudus yang sanggup menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Dia adalah roh yang tidak terbatas. Secara manusia kita terbatas dalam banyak hal, tetapi Roh Kudus ini memampukan kita dalam segala keterbatasan kita. Roh Kudus itu adalah penolong yang sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia adalah penolong yang sejati selama-lamanya sampai akhir dunia ini. Karena Roh Kudus adalah penolong, sudah pasti dia selalu siap menjadi penolong kita di dalam setiap keadaan apapun di hidup ini. Ia akan menjaga, menuntun, memelihara, menolong kita setiap hari di dalam kehidupan kita, asalkan kita memfungsikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus jika sedang masuk dalam kehidupan kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus, otomatis Bapa, Putra, dan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memfungsikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Ya, Roh Kudus itu, kalau kita memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu sebagai pribadi yang bisa segala hal, yang mampu menolong kita, yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Ia juga yang menjaga, yang menuntun, memelihara, menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keadaan kita sebagai manusia yang banyak keterbatasannya. Roh Kudus adalah sahabat yang selalu bisa kita andalkan. Walaupun kita memang tidak melihat keberadaan Dia, tapi kita bisa merasakan kehadiran Dia. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini ingatlah selalu bahwa apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, tantangan hidup yang kita hadapi,
Percayalah, Roh Kudus selalu ada, menyertai kita selama-lamanya. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersama Roh Kudus, hidup kita menjadi luar biasa setiap hari. Fungsikan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, agar kita merasakan kehadiran Dia. Agar kita merasakan istilahnya manfaatnya. Apa sih fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita? Peranan Roh Kudus dalam kehidupanku banyak, saudara. Asal kita bisa memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kalau kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, Bapak Ibu saudara sekalian pasti bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dan pertolongan-pertolongannya setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Ketika pertama kali kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami tahu Roh Kudus juga sudah masuk dalam kehidupan kami. Tapi bila saat ini, hari ini Tuhan, Roh Kudus itu boleh berperan aktif dalam kehidupan kami, menjadi aktif dalam kehidupan kami, menolong kami setiap saat, menjadi pembela kami, menjadi pribadi yang selalu siap sedia menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami, aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan hari-hari ini kami boleh lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat merasakan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.